Hasil survei Capres, di mana elektabilitas Anies Baswedan kian merosot mendeklarasikan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres. Pada hasil survei LSI Denija, dinilai ada peran Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang membuat elektabilitas Anies Cak Imin turun. Sebagaimana diketahui, Anies memutuskan untuk menggandeng Cak Imin menjadi bacawa presnya. Namun hal itu justru mendapat tentangan dari Partai Demokrat hingga SBY mengkritik pedas keputusan Anies Baswedan. Hingga akhirnya Partai Demokrat memutuskan untuk berpisah dengan Koalisi Perubahan. Sementara itu, berdasarkan survei terkini LSI Denija, elektabilitas Anies Baswedan turun 5,2% sejak dirinya memilih bersanding dengan Cak Imin. Pasangan Anies Cak Imin dideklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, pada tanggal 2 September tahun 2023. Sebelumnya, Agustus tahun 2023, meski juga berada di posisi buncit, elektabilitas Anies ada di angka 19,7%. Namun pada September tahun 2023 setelah deklarasi Amin, Anies Cak Imin, yang digelar di Surabaya itu, elektabilitasnya hanya tersisa 14,5%. Sedangkan jika dilihat dari Januari tahun 2023, tren elektabilitas Anies terus menurun sampai 7,6%. Bersatunya Anies dan Cak Imin sempat diwarnai polemik yang cukup keras digulirkan Demokrat. Partai berlogo bintang Mercy itu menuding Anies pengkhianat karena tiba-tiba memilih Ketua Umum PKB itu, padahal sudah menjanjikan posisi cawapres kepada Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Terlebih masuknya PKB yang saat itu berada di Koalisi Indonesia Maju, KIM, bersama Gerindra, Golkar dan PAN, ke KPP sangat cepat bahkan tiba-tiba. Saat itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, turun gunung dan menyatakan kritik pedasnya terhadap Anies. Akhirnya KPP yang terdiri dari Nasdem, PKB dan PKS pun resmi mengusung Anies Cak Imin, dan Demokrat keluar dari KPP kini bergabung ke kubu KIM mengusung bakal Capres Prabowo Subianto. Peneliti LSI Denija, Aji Alfarabi menjelaskan sejumlah faktor yang membuat turunnya elektabilitas Anies setelah memilih Cak Imin. Salah satunya karena adanya kemarahan dari Partai Demokrat yang merasa dikhianati oleh Anies dan Nasdem karena sepihak menunjuk Cak Imin sebagai cawapres Koalisi Perubahan. Kritik SBY manjur dalam hal memeloroti elektabilitas Anies. Adanya kritik keras SBY soal pemimpin yang tidak memegang janji cukup berpengaruh atas menurunnya elektabilitas Anies, kata Aji saat merilis survei terbaru LSI Denija. Pasangan Capres dan Anies menurun, di kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Selain itu, Aji menyebut secara elektabilitas, Cak Imin juga kalah populer dibandingkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang sebelumnya digadang bakal menjadi pendamping Anies. Popularitas atau pengenalan AHY sebesar 65,9%, sedangkan popularitas Muhaimin sebesar 49%. Popularitas keduanya terpaut 16,9%. Sedangkan dari sisi kesukaan, AHY lebih disukai daripada Cak Imin. Tingkat kesukaan terhadap AHY sebesar 68,3% dan terhadap Muhaimin sebesar 61,5%. Angka kesukaan terhadap keduanya terpaut 6,8%. Ia menjelaskan popularitas AHY bisa dilacak dari kontestasi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pada saat itu Pilkada DKI mendapat liputan yang sangat luas. AHY yang menjadi salah satu kontestan mendapatkan efek popularitasnya. Simpati publik juga muncul karena AHY relatif bersih dari pemberitaan kasus hukum maupun tindakan tercela. Asosiasi Anies Baswedan dengan AHY, SBY dan Demokrat lebih kuat elektabilitasnya ketimbang Anies dengan Muhaimin Iskandar dan PKB, kata Aji. Kendati elektabilitas Anies terjun bebas dan selisih cukup jauh dibandingkan Prabowo dan Ganjar, Aji mengatakan bukan berarti Anies sudah tak punya kesempatan menang. Hal itu mengacu pada pengalaman Anies saat Pilkada Jakarta tahun 2017 silam yang berhasil menang meski selalu kalah versi survei. Dalam Pilkada DKI, Anies juga selalu buncit namun mesinnya memanas di babak akhir bahkan menang, ujarnya.
Di sisi lain, dua bakal capres pesaing Anies yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mengalami tren kenaikan elektabilitas. Prabowo menjadi yang paling terkerek elektabilitasnya yakni sebesar 14,4% dari Januari sampai September tahun 2023 yang kini berada di angka 39,8%. Sedangkan elektabilitas Ganjar yang sempat turun di periode Mei tahun 2023 ketika dirinya menolak Israel di Piala Dunia U20, kini sudah mulai kembali naik meski masih di bawah Prabowo. Saat ini elektabilitas Ganjar di angka 37,9% atau hanya bertambah 0,1% sejak awal 2023. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multistage random sampling pada 4-12 September tahun 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error dari survei ini sekira 2,9%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.